Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada tim Apiaria yang sudah menyelenggarakan dan melaksanakan event ini, Career Workshop dengan Lion Parcel. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah meluangkan waktunya malam-malam kayak gitu untuk join di acara ini kayak gitu. Semoga teman-teman semua di sini dalam kondisi baik dan sehat selalu kayak gitu teman-teman. Nah, di sesi kali ini saya akan membawakan dua topik pembahasan ya. Jadi yang pertama tentu yaitu dengan perkenalan. Mungkin di sini belum ada yang tahu, ada yang belum tahu maksudnya, ada yang belum tahu tentang Lion Parcel. Jadi nanti saya akan jelaskan secara singkat tentang Lion Parcel. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang CV yang menarik tuh, yang kayak gimana sih, kayak gitu. Namun sebelum berkenalan dengan Lion Parcel, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama lengkap saya Mastur Sunaji, atau teman-teman di sini bisa panggil saya Aji. Saya berkecimpung di dunia HR, khususnya di rekrutmen itu udah 4 tahun ya, dari tahun 2018. Namun perlu diketahui juga bahwa saya pertama bekerja itu dulu mulai di tahun 2015, teman-teman. Jadi ketika lulus kuliah, saya di tahun 2015 tuh ketika saya mengawali karir awal itu sebagai seorang forester waktu itu. Kalau nggak tahu forester itu orang yang kerja di hutan waktu itu ya. Kemudian setelah menjadi forester, saya berganti lagi menjadi seorang salesman waktu itu. Jadi saya pernah menjadi seorang salesman juga selama 2 tahun kurang lebih di Coca-Cola Amatil waktu itu. Dan setelah dari Coca-Cola baru di tahun 2018 saya masuk di dunia HR di rekrutmen, yaitu yang pertama di Mapan. Jadi Mapan ini sebuah startup juga, kemudian di 2020-2021 di Maju startup juga, dan akhirnya dari 2021 sampai sekarang di Lion Parcel kayak gitu. Jadi memang karir shifting itu nyata guys. Jadi tadi saya dengar beberapa ingin ada yang coba karir shifting, jadi saya juga salah satu orang yang sudah melakukan itu karir shifting, dan setelah semakin kesini kayak sudah yakin di HR, jadi saya sampai sekarang masih bertahan di sini di HR kayak gitu. Kemudian selanjutnya tentang Lion Parcel. Jadi kita ini Lion Parcel adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, teman-teman. Jadi Lion Parcel ini adalah salah satu anak perusahaan dari Lion Group kayak gitu ya. Jadi memang di perusahaan maskapai punya beberapa anak perusahaan, dan salah satunya kita yaitu Lion Parcel yang bergerak di bidang logistik, dan kita sudah memulai bisnis itu dari tahun 2013 kayak gitu. Dan kita melayani pengiriman baik itu dalam skala domestik maupun internasional, dan pengirimannya itu juga sudah mencakup dari first, middle sampai last mile, dan sudah menjangkau 98% area di Indonesia dan 26 negara internasional kayak gitu. Jadi salah satu keunggulan Lion Parcel juga karena kita adalah anak perusahaan dari Lion Group, kita didukung oleh armada pesawat Lion kayak gitu ya. Semua pemain di logistik mempunyai keunggulan itu. Seperti itu. Nah, untuk layanan pengiriman di Lion Parcel kita juga sudah didukung dengan 7.000 agen kayak gitu, dan 15.000 kurir pengantaran dan 3.000 armada sampai saat ini. Dan ini adalah beberapa jenis service yang kita punya di Lion Parcel. Ada One Pack, itu adalah pengiriman yang paling cepat, jadi pengirimannya bisa 1 hari sampai, kemudian Reg Pack yang reguler kurang lebih 2-3 hari SLA-nya, kemudian Japo Pack ini adalah yang paket ekonomis dengan harga yang paling terjangkau, Interpack itu untuk yang internasional, dan Big Pack itu yang untuk pengiriman dengan volume besar, kayak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya hubungannya apa dengan produk kayak gitu ya. Kalau di sini di Lion Parcel kita juga sudah mempunyai tim dedicated engineer dan produk sendiri, makanya kita sudah mempunyai mobile app, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman di sini penasaran dengan mobile app-nya kayak apa, silakan bisa diunduh, udah ada di Play Store dan di App Store, di Android sama di iOS. Jadi di aplikasi ini sudah menyediakan berbagai macam fitur atau layanan, contohnya seperti pick up gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau ngirim paket nggak perlu keluar ke drop point kayak gitu, tinggal di rumah aja, nanti akan didatengin sama kurirnya, dan itu free, gratis. Selain itu kita juga sudah bekerja sama dengan puluhan UMKM ya yang tersebar di berbagai macam kota, itu untuk mendukung customer yang ketika memang ingin membeli
makanan khas misal dari Jogja gitu ya, ada khas Jogja, ada gudeg nih, tapi aku posisi di Jakarta. Nah, bisa lewat aplikasi, nanti akan dikirim dengan lain parcel. Dan terakhir kita kemarin sudah kolaborasi dengan salah satu brand besar juga, Jacklot, kalau gitu ya. Kalau misal teman-teman tahu, kita sudah collab juga dengan Jacklot di sini juga, kayak gitu. Oke, mungkin itu perkenalan singkat tentang lain parcel. Mungkin saya bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang CV ya. Jadi di pembahasan CV ini ada dua sub yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah pembahasan tentang CV itu sendiri. Yang kedua adalah LinkedIn enhancement. Kenapa LinkedIn? Karena saya sebagai seorang rekruter di sini yang memang sehari-hari mencari, salah satunya adalah posisi produk kayak gitu. Jadi salah satu platform yang sering kita gunakan untuk mencari teman-teman di produk yaitu LinkedIn, teman-teman. Karena talent pool di sana lumayan banyak kayak gitu ya. Jadi alasan kenapa saya menyampaikan ini karena itu. Terus yang pertama dari CV dulu. Saya yakin teman-teman di sini pun sudah tahu tentang apa itu CV. Cuma ini sedikit definisi aja. Jadi intinya CV adalah sebuah dokumen yang berisi informasi personal dan profesional yang digunakan untuk melamar suatu pekerjaan, kayak gitu ya. Dan berdasarkan informasi yang ada di CV ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah informasi esensial kayak gitu ya teman-teman. Apa sih yang esensial itu? Jadi esensial itu yang harus penting atau harus ada di dalam CV kayak gitu. Contoh yang pertama adalah biodata. Nggak mungkin CV nggak ada namanya kayak gitu ya. Harus wajib ada namanya, ada kontaknya. Kontak itu mungkin seperti email, kemudian seperti nomor HP, terus ada alamat singkat. Jadi untuk alamat itu cukup singkat aja, nggak perlu detail kayak gitu teman-teman ya. Takut mungkin itu bisa disalahgunakan, jadi cukup singkat aja. Lalu yang kedua seperti pengalaman kerja, tentunya seperti nama perusahaannya, job title-nya apa, lama bekerjanya. Jangan lupa kalau lama bekerja itu dari bulan, tahunnya, kemudian job desk-nya, dan key achievement-nya, kayak gitu. Terus yang ketiga pendidikan. Nah, untuk pendidikan pastikan yang dicantumkan itu pendidikan terakhirnya aja teman-teman. Nggak perlu kalau misal pendidikan S1 dari SMP, SMA itu nggak perlu. Jadi terakhir aja. Jadi dicantumin lembaga pendidikannya, lama studinya, jurusan, dan IPK. Dan yang terakhir adalah skill atau kompetensi yang dikuasai, bisa hard skill atau soft skill, kayak gitu. Dan yang kedua, setelah tadi informasi esensial, itu ada informasi pendukung. Nah, pendukung ini akan menambah dalam tanda kutip nilai jual CV-nya teman-teman. Itu contoh sertifikasi terkait. Kalau misal teman-teman di sini ingin beraspirasi di bidang product management, gitu ya, mungkin bisa cantumkan sertifikasi yang terkait di bidang produk seperti itu. Kemudian profile summary ini itu biasanya ditampilin di paling atas kayak gitu. Tujuannya supaya rekruter tuh bisa tahu secara singkat terlebih dahulu gambaran dari profilnya teman-teman. Terus yang ketiga bahasa yang dikuasai itu juga penting supaya kita bisa tahu nih kandidat ngomong pakai bahasa apa sih kayak gitu. Khususnya kalau untuk posisi product engineering kan nggak cuma talent lokal ya, ada talent-talent dari luar juga. Jadi supaya rekruter juga bisa ngeset gitu. Dan yang keempat reference. Nah, kalau untuk reference ini opsional teman-teman. Namun kalau misal teman-teman ingin mencantumkan reference di CV, pastikan si orang yang dijadikan reference itu sudah aware dan menyetujui untuk dijadikan referensi kayak gitu. Nah, selama saya bekerja di bidang rekrutmen, saya bisa simpulkan bahwa ada dua style CV ya, kayak gitu teman-teman. Ada dua macam style CV yang ada di luaran sana. Jadi yang pertama itulah CV yang kreatif seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar. Seperti ini CV kreatif. Kemudian yang kedua adalah yang seperti ini, yang lebih simpel, CV ATS, teman-teman. Nah, oke, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang CV kreatif dulu. Kalau kita lihat di slide sebelumnya yang kreatif, secara karakteristik mesti sudah terlihat ya secara visual. Di CV kreatif itu terdapat berbagai macam komposisi objek ya, macam-macam. Kemudian warnanya juga macam-macam kombinasinya. Dan memang secara visual itu estetik, lebih eye-catching kayak gitu. Nah, kelebihannya apa? Memang secara keseluruhan tampilannya sangat kreatif ya, jadi sangat eye-catching, jadi rekruter pun pasti akan melirik, mudah melirik. Bayangkan kalau misalnya ada satu CV kreatif di atas tumpukan CV yang bisa dikatakan ATS mungkin ya, kayak gitu. Mungkin yang CV kreatif bakal lebih terlihat seperti itu ya. Namun, kekurangannya apa? Kadang-kadang kalau selera kreatif kandidat ini kurang tepat, itu biasanya jadi aneh kreatifnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang butuh selera yang tepat juga, lalu
kadang juga ada orang yang terlalu put effort terlalu gede di desainnya, jadi malah lupa dengan informasi esensial. Saya pernah dapat CV, desainnya bagus banget, gitu ya, kreatif banget, cuma dia lupa nyantumin nomor HP gitu kan. Ini kan fatal. Jadi kayak gimana kita bisa ngubungin kandidat ini kalau misal nggak ada nomor HP-nya kayak gitu. Nah itu fatal banget sih seperti itu. Jadi harus ada informasi yang lengkap. Itu yang poinnya utamanya kayak gitu. Terus yang selanjutnya untuk ETS friendly. Nah, sebelumnya saya mungkin jelasan secara singkat, mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih itu ETS kayak gitu ya. Jadi ETS itu adalah sebuah sistem ya, kepanjangan dari Applicant Tracking System, itu sebuah tools atau sistem yang dipakai oleh para recruiter di sana dalam melakukan seleksi untuk hiring proses kayak gitu. Nah, di ATS ini tuh bisa digunakan untuk apa namanya screening awal. Jadi kita sebagai recruiter tuh bisa ngasih perintah awal ya untuk misal saya ingin memposting posisi product owner contohnya. Di product owner tuh kita ingin ngasih screening question. Yang pertama harus bisa tools misal Jira kayak gitu. Kalau misal di CV-nya kandidat itu nggak nyantumin Jira, itu bisa jadi langsung auto reject kayak gitu. Itu simpelnya kayak gitulah. Nah, kelebihannya apa? Karena sangat simple desainnya ATS itu, jadi akan lebih mudah dibaca oleh sistemnya kayak gitu. Jadi tampilan pun juga mungkin terlihat lebih profesional. Namun memang kalau dibandingin sama yang kreatif, kekurangannya terlihat sangat sederhana dan membosankan kayak gitu teman-teman. Dan mana yang lebih baik kayak gitu ya antara CV kreatif atau ETS? Kalau menurut saya semuanya baik teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung ya. Saya CV-nya mau yang pakai ETS atau yang kreatif ya kayak gitu. Itu menurut saya itu baik. Jadi CV itu pada dasarnya punya karakteristik dan poin plusnya masing-masing teman-teman. Seperti sebuah senjata mungkin ya. Kita nggak bisa ngelempar granat untuk pertempuran jarak jauh, dan kita nggak bisa bawa misil untuk pertempuran jarak dekat gitu ya. Kalau kita lempar granat untuk pertempuran jarak jauh, mungkin daya lempar tangan kita nggak akan bisa jauh. Tapi kalau bawa misil untuk pertempuran jarak dekat nggak bisa juga karena terlalu berat. Karena setiap senjata punya tujuan yang sama, cuma karakteristiknya beda-beda. Itulah halnya seperti CV. Dan cara kesimpulannya, kalau cara pro tipsnya ya intinya teman-teman harus memahami terlebih dahulu ya perusahaan dan posisi yang akan dilamar kayak gitu. Teman-teman bisa ngecek terlebih dahulu nih kira-kira perusahaan yang akan dilamar itu menggunakan ETS atau enggak sih kayak gitu. Misal di career page-nya itu domainnya itu ETS. Nah, teman-teman bisa share aja bisa di-searching aja apa aja sih ETS yang ada di luaran sana. Kalau misal career page dari perusahaan itu menggunakan ETS, mungkin teman-teman lebih baik saya sarankan menggunakan CV yang ETS friendly kayak gitu. Namun untuk posisi tertentu, mungkin CV kreatif lebih tepat. Misal untuk posisi yang memang berkecimpung di dunia kreatif, seperti graphic designer, fotografer, ilustrator, atau role yang berkaitan dengan hal kreatif, atau UI designer, mungkin seperti itu ya. Itu lebih cocok, karena di situ apa ya teman-teman kandidat itu bisa show off tentang skill-nya di CV-nya, kayak gitu. Namun kalau ingin menggunakan CV kreatif, pastikan itu otentik teman-teman, jangan sampai menjiplak ya dengan CV atau template di luar sana, itu akan lebih bagus sih kayak gitu. Dan yang terakhir, mau bagaimanapun juga penilaian perekrut itu tetap menjadi hal yang mutlak teman-teman. Jadi ketika ingin melamar sebuah lowongan pekerjaan, pastikan dibaca terlebih dahulu dengan detail apa itu minimum requirement dan kualifikasinya kayak gitu. Jadi saya sangat sarankan jangan asal apply ya. Kalau misal teman-teman asal apply pun teman-teman ngerasa kok aku nggak dipanggil-panggil ya. Ya mungkin karena asal apply jadi nggak ngelihat secara detail minimum requirement dan kualifikasinya kayak gitu. Bisa jadi teman-teman masih belum memenuhi kualifikasi atau bahkan melebihi kualifikasi, itu pun bisa terjadi kayak gitu ya. Dan pastikan informasi yang tadi saya jelaskan di depan itu harus lengkap kayak gitu. Lalu yang kedua itu tentang enhancement teman-teman LinkedIn. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa salah satu platform yang digunakan oleh para recruiter dalam mencari kandidat-kandidat khususnya di produk itu yang sering kita pakai adalah LinkedIn kayak gitu. Nah, di sini ada sebuah indikator atau parameter di LinkedIn namanya All Star Profile. Jadi ketika profil teman-teman itu sudah All Star di sana di LinkedIn, otomatis semua informasi yang harus dilengkapin itu berarti sudah lengkap gitu. Dan itu sudah bagus kayak gitu teman-teman. Jadi oke lah intinya secara CV-nya, secara profilnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai di All Star Profile ini? Nah, ini saya tunjukkan satu persatu. Yang pertama adalah gunakan foto profil yang profesional, teman-teman. Jangan menggunakan kacamata hitam. Jadi supaya wajah
terlihat lebih jelas. Lalu usahakan fotonya setengah badan, kayak gitu ya, supaya kita bisa melihat dengan jelas wajahnya. Lalu untuk sudut pengambilan pun diusahakan dari depan, jangan dari samping kanan kiri atau dari atas bahkan dari bawah, itu jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus lurus dari depan, tidak beramai-ramai. Kalau beramai-ramai kita nggak tahu itu foto siapa, kayak gitu ya, entah orang di kanan atau di kirinya. Dan jangan mengambil selfie, karena kalau mengambil swafoto selfie itu pun kayak gimana ya, kayak kurang enak aja kayak gitu dilihat. Lalu dari latar belakang pun kalau bisa itu tidak ada objek lain. Jadi memang fokus di highlight itu adalah diri teman-teman, kayak gitu. Lalu yang kedua ini adalah pastikan line profil itu memikat dan kuat teman-teman. Kalau perlu tambahkan banner yang profesional, kayak gitu. Ini masih banyak sekali saya temukan di luaran sana, orang-orang yang masih menuliskan headline itu diisi dengan quote-quote yang bijak, yang wise kayak gitu, yang seperti contoh yang sebelah kanan yang saya warnain kuning itu seperti I am paddling to the right destination kayak gitu ya. Itu sangat nggak relevan banget teman-teman. Jadi saya sarankan setelah sesi ini kalau misal di headline profile teman-teman di LinkedIn itu masih menggunakan quote-quote bijak ala Mario Teguh mungkin ya, saya sarankan untuk diganti ya. Karena ini adalah headline tuh hal yang pertama kali dibaca oleh rekruter. Jadi kita ingin tahu Mas Vicky itu sebagai apa sih contohnya di sini ya. Mas Vicky kan product manager, sudah ditulis di situ product manager at Lion Parcel. Nah, kita langsung tahu oh ini seorang product manager. Kayak saya juga di situ sebagai senior tech recruiter di Lion Parcel. Oh, berarti seorang tech recruiter kayak gitu. Nah, terus kalau untuk banner, nah kalau kebetulan saya di sini menggunakan banner branding dari Lion Parcel. Namun kalau misal pun teman-teman di sini belum punya banner, bisa dilihat di Mas Vicky ini, profilnya Mas Vicky menggunakan banner yang bukan branding tapi terlihat profesional juga, dan sini nge-branding sebagai seorang product manager. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gini. Sekarang kan tools sudah banyak ya, bisa pakai Canva lah atau apalah gitu kan, mungkin sudah gampang lah bikin kayak gini. Jadi saya sarankan bisa dilengkapin profilnya supaya lebih ciamik kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah sesi ini, kalau misal di headline-nya masih ditulis quote-quote bijak, saya sarankan untuk ganti kayak gitu. Dan selanjutnya untuk ringkasan profil ini harus dibuat secara singkat ya. Ini di profil ini ringkasannya bisa ceritakan pengalaman profesionalnya, kemudian informasikan skill apa yang dipunya, kemudian tipe industri apa yang pernah menjadi tempat kerjanya, dan aspirasi karir atau personal interest-nya bisa ditulis juga di sini, karena ini pasti dibaca juga kayak gitu. Jadi kita bisa tahu secara singkat gambaran profil teman-teman di summary ini. Terus terkait apa namanya pengalaman kerja di working experience. Ini ada sebuah tips ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin menulis working experience. Kadang-kadang teman-teman bingung nih, apa sih yang aku lakuin di posisi ini gitu ya. Tapi kalau sampai berpikir kayak gitu kayaknya parah banget ya, nggak tahu apa yang dilakuin. Misalnya sampai apalagi yang bisa digali atau dieksplor gitu. Nah, ini ada sebuah metodologi yang bisa digunakan, yaitu menggunakan STAR method teman-teman. Apa itu STAR method? Jadi S itu adalah situation, T itu task, A itu action, R itu result gitu. Jadi situation itu adalah contohnya. Misal di posisi sebagai product manager di perusahaan A dari bulan ini tahun ini sampai bulan ini tahun ini, itu contohnya situation-nya kayak gitu lah. Task-nya apa? Nah, task-nya misal teman-teman mendapatkan tugas untuk bisa ngedeliver fitur A, B, C, D, E, itulah. Kemudian action-nya apa? Nah, untuk mendeliver fitur tadi, membuat fitur baru itu, apa action yang dilakukan? Contoh mungkin leading daily stand up, kemudian atau bikin PRD, terus bikin apa namanya scrum meeting dan lain sebagainya. Kayak gitu itu bisa dituliskan. Kemudian R, result-nya apa? Achievement-nya dari fitur yang tadi dibikin, mungkin bisa meningkatkan revenue nih, revenue melalui aplikasi, kemudian bisa menurunkan turnover customer, itu semua dituliskan. Jadi salah satu metode ini mungkin bisa membantu teman-teman ketika menuliskan working experience-nya, kayak gitu. Lalu untuk pendidikan, tadi yang seperti saya jelaskan, pendidikan itu pastikan pendidikan terakhir aja. Lalu kursus, kalau misal pernah ikut kursus, silakan ditulis, kalau bisa yang relevan dengan aspirasi karirnya, kayak gitu ya. Terkait sertifikasinya juga sama, dan keahlian pun ini juga bisa dituliskan hard skill-nya atau technical skill-nya, karena ini bisa jadi filtering teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh recruiter juga biar filternya lebih ketat gitu, kita ingin mencari orang-orang yang memang paham dengan
agile metodologi misal, karena di tempat perusahaan tersebut menerapkan metodologi agile. Jadi kita langsung filter agile. Tentu yang akan muncul di filtering di LinkedIn itu pasti orang-orang yang mencantumkan technical skill agile tadi, kayak gitu. Jadi ini mungkin harus ditambahin juga ke profilnya di LinkedIn. Terus selanjutnya itu tetap terhubung ya dan tambahkan koneksi, karena semakin banyak koneksi maka informasi opportunity yang akan muncul di lini masa teman-teman di beranda itu juga akan lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini aspirasinya menjadi seorang product manager, ya saran saya bisa mulai tambahkan orang-orang yang berkecimpung di bidang product manager, atau mungkin bisa ditambahkan juga orang-orang recruiter untuk supaya tahu nih opportunity apa yang sedang tersedia kayak gitu. Dan selanjutnya ada rekomendasi. Kalau rekomendasi ini opsional, ini bisa meningkatkan nilai kepercayaan seseorang sih kalau misal sudah mendapatkan rekomendasi dari orang di LinkedIn kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang pertama itu adalah kustomisasi ya. Jadi ini opsional aja. Jadi kalau misal supaya teman-teman itu lebih enak mengingat alamat LinkedIn-nya apa, itu ada kustomisasi URL. Jadi contoh linkedin.com/maskur_sunaji itu punya saya. Jadi itu bisa dikustomisasi sendiri. Kemudian untuk informasi kontak pun itu juga harus dilengkapin, misal contoh email aja cukup sih, kayak gitu. Terus ada fitur di LinkedIn yang bisa dimaksimalkan, yaitu seperti open to, itu bisa open to work, open to hiring, kalau saya biasanya kayak gitu ya, open to providing service. Nah, kalau misal teman-teman ingin mencari pekerja, silakan bisa dinyalakan fitur open to work-nya, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya diberikan kesempatan untuk membedah sedikit ya tentang CV dari teman-teman di sini di partisipan kayak gitu. Jadi saya sudah memilih beberapa CV kayak gitu. Yang pertama ini CV yang saya bedah, ada di layar, mungkin bisa teman-teman lihat kayak gitu ya. Di CV ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi improvement nih. Jadi untuk CV ini kalau dilihat dari stylenya itu mungkin ini memang bukan ATS friendly ya, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Kalaupun nggak ATS friendly itu nggak masalah. Dan namun di sini secara space header-nya itu terlalu banyak memakan ruang. Nah, ya jadi pastikan ketika ingin membuat CV bisa dipastikan efisien ya teman-teman dalam membuat desainnya kayak gitu. Karena sayang banget nih space yang memakan kurang lebih sepertiga halaman itu untuk foto dan untuk header aja kayak gitu. Jadi mungkin ini fotonya bisa dikecilin, jadi space-nya itu bisa untuk mengelaborasi informasi-informasi lain yang bisa lebih menjual di CV-nya kayak gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi itu sangat menyarankan untuk tidak menggunakan gaya layout 2 kolom kayak gitu teman-teman, karena nggak tahu ya, kalau menurut saya secara habit manusia itu membaca kan biasanya dari atas ke bawah ya. Kalau misal ketika ada satu lembar kertas dibagi menjadi 2 kolom, kita kadang bingung nih mau baca dari kanan dulu atau kiri dulu. Walaupun udah ada tulisannya, tapi itu kan pasti akan secara experience akan ada effortnya ya, melihat dulu, baca dulu. Ternyata saya ngelihat dari kanan dulu, ternyata kanan tuh working experience, berarti salah dong dari yang kiri dulu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa diganti aja layout-nya, jangan 2 kolom kayak gitu, cukup 1 kolom. Dan ketika menggunakan 1 kolom, pastikan menulis pengalaman kerja itu yang paling atas itu dari yang terakhir kayak gitu. Jadi yang paling terakhir, selanjutnya dari bawah ke bawah ke bawah dan seterusnya kayak gitu. Nah, karena space header-nya itu terlalu memakan ruang, jadi ini impact-nya ke bagian lain ya teman-teman di sini. Di deskripsi pengalaman kerjanya itu jadi kurang lengkap. Nah, kayak gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, ada STAR method nih, bisa gunakan situation, task, action, and result. Kalau misal pakai itu, pasti ini akan lebih mengelaborasi banget. Jadi ini masih sangat singkat banget, jadi belum menggambarkan terlalu detail tentang apa yang dilakukan kayak gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit inputan yang bisa saya berikan untuk CV yang pertama ini. Lalu ini ada CV yang kedua. Nah, untuk CV kedua ini sudah ATS friendly ya. Kalau saya baca ini sudah bagus, sudah lengkap. Dimulai dari atas itu sudah ada summary-nya, summary profile kayak gitu. Terus dari professional experience juga sudah bagus. Ini sudah nggak pakai 2 kolom tadi, jadi dari atas itu yang paling terakhir. Terus ada education juga. Dan yang saya suka di sini dia menyisipkan link sertifikat kayak gitu ya. Jadi ini sudah bisa diklik ketika saya baca CV ini, saya bisa klik linknya ini. Misal contoh pernah ikut full stack product management kayak gitu, dan ada sertifikat dan ada portofolionya. Nah, ini penting teman-teman.
khususnya untuk yang baru ya, baru ingin memulai di product management ini penting banget, ketika ada link portofolio di sini, kita bisa ngelihat kira-kira apa sih yang udah pernah dilakuin kayak gitu ya. Jadi kita langsung klik aja di sini. Jadi mungkin ini bisa dicontoh juga untuk teman-teman di sini, nanti bisa masukin, sisipkan link di CV-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada sertifikat dari sebuah kursus atau portofolio bisa ditampilin di sana kayak gitu. Namun ada sedikit apa namanya inputan di sini untuk working experience-nya itu bisa ditambahkan key achievement-nya ya. Jadi memang kurang achievement apa sih yang pernah dicapai di posisi ini kayak gitu. Apa sih pencapaian atau hal yang pernah ditorehkan di sana kayak gitu. Dan kalau dari skill ini sudah bagus, poin-poin gini, oh ya sedikit masukan mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang masih menuliskan skill itu dengan parameter bar gitu ya, yang bar yang panjang gitu, atau mungkin bintang-bintang bintang kayak gitu. Misal contoh Microsoft Office bintangnya itu 4/5 atau pakai Slack itu bisa 5/5. Nah, mungkin saya sarankan hindari seperti itu karena itu mungkin akan sedikit apa ya, akan bukan sedikit sih, akan bias ya teman-teman. Berdasarkan parameter apa, teman-teman bisa menilai dirinya sendiri, itu bisa 5/5, 7/5. Jadi cukup bisa tuliskan per poin aja seperti ini, kayak gitu. Misal tulisnya pakai Jira, kemudian pakai Figma, kemudian Notion, Trello, itu cukup ditampilin di poin-poinnya aja, nggak perlu pakai parameter yang tadi, kayak gitu sih. Oke, paling dari saya itu aja teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini yang tadi belum kebagian untuk di-review CV-nya, silakan bisa add LinkedIn saya. Jadi saya di LinkedIn juga menyediakan layanan apa resume review ya, dan tentunya ini gratis ya teman-teman. Saya akan sediakan waktu buat teman-teman yang memang ingin direview CV-nya, silakan bisa kunjungi LinkedIn saya dan saya pasti akan menyediakan sesi one on one kayak gitu. Mungkin 30 menit lah nanti kita bisa ngobrol, kita bedah bareng-bareng CV-nya kayak gitu dan itu gratis. Kayak gitu sih paling dari aku. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aji ya atas pemaparannya. Semoga tadi jadi insight yang baru ya buat teman-teman bagaimana memposisikan diri kita ya di mata recruiter ya supaya bisa lolos proses rekrutmennya. Terus gimana kita membuat CV yang sesuai dengan apa ketentuan yang ada sehingga bisa lolos dari sisi screening atau hiring proses juga ya. Dan tadi menarik banget teman-teman, wah luar biasa nih Mas Aji, baik banget ya. Kalau ada yang pengen review tadi boleh ya connect di LinkedIn, terus nanti ada free resume review, free untuk bedah CV-nya bahkan sampai one on one Google Meet gitu ya. Oke, wah keren banget nih Mas Aji ya. Thank you Mas Aji atas insight-nya. Oke, oke kalau gitu kita bisa lanjut dulu nih ke sesi berikutnya, yaitu ada Mas Vicky, di mana Mas Vicky akan sharing terkait tips and trick untuk bisa lolos interview product managers, dan juga nanti kita akan langsung latihan ya Mas Vicky mock interview dengan 2 peserta yang terpilih kayak gitu. Siap. Oke. Oke, kepada Mas Vicky dipersilakan. Monggo Mas. Halo, selamat malam semuanya. Terdengar jelas nggak ya suara saya? Ya, terdengar jelas Mas. Oke, nice. Selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Vicky dan thank you buat Apiari Academy dan juga yang pasti Line Parcel udah menghadirkan saya. Saya tiba-tiba diundang gitu ya. Terus nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas terkait signal dan lain-lain, nanti diinfo aja di chat karena saya kebetulan lagi ada di luar kota kan ada agenda. Ini jadi nggak pakai wifi mudah-mudahan, tapi kita tetap lancar ya. Kita tetap belajar bareng di sini gitu. Pertama saya ucapkan keren banget konten dari tempatnya Mas Aji. Jadi teman-teman wajib diperhatikan sekali yang disampaikan sama Mas Aji tadi, itu adalah step pertama sebelum teman-teman ketemu senior product manager, ketemu head of product, ketemu chief of product, bahkan untuk dilakukan proses interview. Jadi perlu dipastikan dulu CV-nya stylenya cakep. Terus kemudian poin-poin yang disampaikan sama Mas Adi juga cakep. Nah, sekarang saya mau cerita gitu ya. Oke. Ini beberapa mana ya? Oke. Share screen. Layarnya kelihatan? Oke. Ya, sudah kelihatan Mas. Aman ya. Baik.
Oke, topik kita malam hari ini be the perfect PM during the interview gitu ya. Tapi mau biar kalau tak kenal maka ta'aruf, jadi kenalan dulu kita. Pertama perkenalkan, nama saya Vicky Firdausara gitu ya. Panggil aja Vicky. Sekarang as a product manager di Lion Parcel gitu ya. Lulusan teknik informatika dari salah satu politeknik negeri di Surabaya. Starting karir sebagai software engineer di salah satu software agency di Surabaya, dan alhamdulillah sukses mendeliver beberapa project di BUMN dan juga beberapa big company yang ada di Indo gitu. Habis dari software engineer, kemudian build startup gitu ya. Kemudian dari startup itu alhamdulillah dapat beberapa kali pendanaan, tapi akhirnya harus tumbang gitu ya karena lain dan sebagainya. Sekarang kerja di Lion Parcel sebagai product manager, handle 2 aplikasi, driver sama tracking application gitu ya. Driver itu untuk tadi disebutin sama Mas Haji, first mile sama last mile, kalau tracking untuk handle kegiatan di middle mile gitu. Mungkin yang belum tahu istilah-istilah logistik seperti first mile, last mile, atau middle mile sama last mile, saya kasih gambaran dikit biar nanti kebayang. First mile itu kegiatan yang kita mulai dari proses pick up paket sampai nanti masuk ke kita punya pos gitu ya. Dari pos nanti ke hub gitu ya, dari hub ke hub itu namanya middle mile. Kalau yang di depan tadi first mile. Kemudian kalau yang di belakang dari hub atau dari hub tujuan sampai dengan ke rumah masing-masing customer dibantu oleh kurir-kurir, itu namanya last mile, kawan-kawan gitu. Sebelum saya di Lion Parcel kerja dulu ke kantor sebelumnya ada di MNC Group, tepatnya di SCTI Plus gitu ya. Handling beberapa squad, hampir 5 squad, dan alhamdulillah sukses increase 500 MAU last year gitu. Teman-teman bisa connect saya di LinkedIn gitu ya kan. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau cerita sedikit gitu ya kan. Apa sih yang dicari seorang bos-bos baru ketika mencari PM atau APM gitu ya kan. Tadi ada yang ngasih cerita, Mas, saya lagi switch karir. Berarti switch karir biasanya levelnya di associate product manager gitu ya kan. Atau yang baru pertama kali lulus berarti levelnya di situ. Oke. Perfect PM itu ada 4 teman-teman ya. Yang pertama dicek adalah technical skill-nya gitu. Kenapa technical skill? Karena kalau PM untuk level awal masih dominan akan ngerjain part-part technical, seperti nyiapin produk requirement. Nah, produk requirement itu akan ada kegiatan teknikalnya. Selain ngobrolin tentang background kenapa produk ini dikerjakan, gitu ya kan? Dia akan ngobrolin how to deliver, ini punya idea. Gitu. Oh, harus nyiapin halaman A. Halaman A ini tombolnya ada A, B, C, D, E, F. Gitu. Kemudian yang kedua, sorry nih, ini gelap nih. Tiba-tiba lampunya mati nih sepertinya. Kelihatan kayak wajah saya ya? Masih kelihatan sih Mas, cuman kepalanya doang nih, badannya nggak ada. Sebentar, saya ambil handphone dulu untuk ngasih ini ya. Eh, iya ya, kayak gaya-gayanya Elon Musk ya. Oke. Ya, sambil menunggu silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa di chatroom ya. Nanti kita akan tampung saat ke sesi Q&A. Oke, dari Mas Oke, mudah-mudahan jelas. Ini case-nya kayak Elon Musk nih pas lagi di interview di B20. Mereka lagi lampu mati. Mudah-mudahan secara profit kita bisa menyusul Bapak Elon gitu ya, membeli Twitter. Oke, yang kedua lanjut itu apa namanya? Yang kedua kita product skill seperti penggunaan Jira, kemudian tahu research, kemudian ada tools-tool terkait matrix dan lain-lain. Terus yang ketiga industri expertise gitu ya kan. Nanti saya kasih tunjuk gitu ya, nanti ada teman-teman yang akan demo juga gimana ceritanya saya dari industri media tiba-tiba pindah ke logistik dan itu diterima gitu. Kemarin yang interview itu level VP pada waktu itu. Gitu. Kemudian yang keempat terkait bisnis expertise. Nah, 4 ini nanti akan ada poinnya teman-teman. Jadi setiap level itu teknikalnya mungkin 50%. Kemudian untuk yang product skill 10%, industri expertise 10%, sampai akhirnya nanti 100%. Makin tinggi levelnya sampai VP, industri expertise-nya makin tinggi secara persentase. Bisnis expertise-nya makin tinggi, teknik skill-nya mungkin lebih kecil. Gitu. Jadi itu beda-beda. Nanti saya mau cerita lebih lanjut. Nah,
kita prepare dulu ya. Jadi sebelum benar-benar interview, tahu dulu company-nya apa. Gitu ya kan, supaya nanti istilah-istilah yang dipakai teman-teman ngerti. Gitu ya. Misalkan disuruh, Vicky, Anda akan pegang aplikasi driver. Kira-kira gimana caranya ningkatin productivity driver? Oke, berarti driver ini ngomongin di sisi mana? Oh, sisi first mile. Tahu jadi istilah first mile, ada last mile dan lain. Nah, kalian know the interview. Ini tips juga dari saya. Jadi kemarin pada waktu di Line Parcel, saya kasih contoh di Line Parcel, saya kepoin tuh siapa yang bakal nginterview saya waktu itu. Gitu ya. Oh, ada namanya Mas A, gitu ya kan. Oh, Mas A ini dulu industrinya ini, sekarang levelnya di sini. Jadi tahu. Oke. Jadi nanti waktu pertama kali kita ngobrol bisa sapa dulu. Gimana Pak? Gitu ya kan. Kondisinya dan lain sebagainya. Biar lebih hangat aja pembicaraan, biar nggak tegang-tegang amat. Terus kemudian tahu level yang mau di-apply. Oke, ini udah mulai nyala nih. Apa namanya lampunya? Tahu level yang dimulai apply. Jadi biar tahu part mana yang harus saya siapin nih. Oh, yang paling tinggi. Makin tinggi level Anda, teman-teman. Oke, senior PM gitu ya kan. Kalau di kita Line Parcel itu senior PM itu like up. Di kita nggak ada senior PM, adanya langsung product manager. Product manager itu levelnya manager. Kalau di bawahnya ada PO atau EPM gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya, beberapa scoring form yang dipakai oleh beberapa company. Ini template nanti ada disclaimer dikit, template setiap company akan berbeda. Ini salah satu contoh untuk kalau nyari EPM gitu ya. Nah, ini kita lihat nih part knowledge sama best practice-nya berapa persentasenya. Nanti topik pertanyaannya apa tentang product management engineering. Nanti dikasih nilai gitu. Habis itu dikatakan next proses apa enggak. Ini boleh teman-teman screen capture. Jadi nanti saya harus persiapan engineering akan ditanyain. Misalkan teman-teman apply untuk product manager special web akan ditanyain tuh. Web itu apa? Gimana cara kerja SEO? Gimana cara kerja SEM? Gimana memastikan web Anda itu bisa di-track gitu ya supaya nanti kalau ada analisa bisa di itu. Nah, itu terkait desain, bisnis, kemudian ada industri gitu ya. Misalkan kalau bermain di payment, industri payment-nya kayak gimana, poinnya berapa. Nah, itu akan kita cek teman-teman. Gitu. Jadi di PM itu tes interviewer akan ngasih nilai ini gitu ya kan. Ini saya kasih contoh untuk EPM itu kalau ada beberapa ngasih nilai 50. Dia dapat angka 50 udah yes biasanya akan masuk ke step berikutnya gitu. Bisa langsung interview sama si levelnya kalau memang ada si level produknya atau level yang lebih tingginya begitu. Jadi part karakteristik mungkin teman-teman di beberapa API Akademia sebelumnya ada yang terkait gimana cerita ini case ya. Lah biasanya untuk nilai part karakteristik gitu ya. Communication, leadership, prioritization, process problem solving dan lain-lain. Dan ini beda-beda setiap template gitu. Oke, setelah tahu saya mau kasih sampling. Mas moderator boleh dipanggilin satu. Kita kasih sampling sedikit. Tadi kemarin Oke, di sini ada 2 peserta ya yang kita coba nih untuk latihan mock interview. Yang pertama ada dari Mbak Zenit Lutfia Maya Putri ya. Ya, ini kita pretest ya. Nanti ada materi di belakangnya, tapi kita mau pretest dulu. Oke, ya. Untuk Mbak Zenit Lutfia, hadirkah malam ini? Hadir, Mas. Halo, suaranya putus-putus apa di saya ya? Halo. Oke. Bisa kedengeran? Halo, Mas. Halo Mbak. Namanya siapa? Nama saya Zenit Lutfia, biasa di Zenit. Oke, Zenit Lutfia, selamat datang di Line Parcel, gitu ya. Oke, silakan tell me about yourself, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Vicky atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zenit Lutfia, biasa dipanggil Zenit. Saya bekerja di Tirto ID saat ini, sebuah media online di Jakarta. Saya bekerja di Tirto udah jalan selama 4 tahun 10 bulan. Nah, di Tirto ini saya menangani manajemen aktuarial, jadi mulai dari pembuatan, jadi kayak semacam penjembatan komunikasi antara dari klien ke tim produksi. Jadi saya menangani juga sekaligus pembuatan ideation, terus
riset juga, terus mengurusi produk. Nah, produknya ini kebetulan dalam bentuk artikel dan infografik, sampai produk itu tuh tayang di website dan media sosial Tirto. Nah, untuk saat ini saya sedang mencoba peruntungan untuk switch karir di product management. Ini saya mengambil sebuah bootcamp product management selama 13 minggu. Nah, di situ saya banyak belajar dari mulai belajar bagaimana memahami pain point user, kemudian belajar riset juga dari mulai market research sampai mencari inisiatif sampai mempersiapkan untuk produk launch. Nah, untuk alasan kenapa saya pengen switch karir ya di product management itu adalah saya pengen membantu user menyelesaikan problem mereka dengan melalui sebuah produk digital. Begitu Mas Vicky. Oke, great, thank you Mbak Zenit. Itu ya, kita kasih nilai berapa ya? Oke. Jadi product management sumbernya dari course ya? Iya. Sumbernya dari course. Oke. Biasanya kenapa sih kita kasih kalau ngasih orang angka 8 ini mereka punya experience biasanya. Angkanya langsung dikasih 8. Terus kemudian kalau masih ikut course itu better ceritain projectnya apa gitu. Jadi selain ceritain course-nya diceritain. Selama saya course saya mengerjakan beberapa project-projectnya dan ini sekarang udah ada di Play Store. Itu which is good gitu ya. Artinya produk itu belum dari ada sampai jadi ada akhirnya masuk Play Store meskipun yang dulu nggak ada. Itu oke, itu lebih baik dibandingkan cuman itu gitu. Jadi product management dapat nilai sekian gitu. Terus tadi engineering belum nyebutin, biasanya akan didalamin lebih lanjut. Desain juga belum nyebutin. Terkait bisnis, tadi bisnisnya terkait di media akan cocok sekali kalau misalkan Mbak Zenit join atau akan menarik perhatian si reviewer ketika Mbak Zenit akan join di media gitu. Terus terkait produk requirement dokumen tadi sempat dimention gitu ya. Itu bagus juga, artinya setidaknya pernah tahu bikin, paling nanti akan didalemin lagi terkait templating-nya gitu. Nah, kalau misalkan udah pernah bikin bisa disebutin produk requirement yang pernah kita produce ada sekian Pak, gitu ya kan? Itu selama saya course ataupun selama saya berkarir, gitu ya kan? Gitu. Ataupun achievement-nya bisa disampaikan, gitu. Oke. Oke, ini sampling dulu Mbak Zenit. Kita masuk lagi ke poin berikutnya, gitu ya. Nah, ada istilah the pitch, teman-teman. The pitch itu gimana caranya kita nyeritain dalam 1-2 menit summary, bisa cerita tentang banyak hal, dan juga nanti bisa cover nilai ini semua. Oke. Nah, biasanya itu teman-teman fokus ke satu story, habis itu kasih highlight-nya, kasih interest-nya. Gitu ya kan. Nah, di satu story ini, itu jangan pernah hilangkan experience sebelumnya teman-teman gitu ya kan. Contoh yang switch karir gitu ya kan. Oh, saya pernah bekerja di industri media selama kurang lebih 5 tahun, Pak, gitu ya. Saya mengerjakan berbagai project dan alhamdulillah ngedeliver selama 5 tahun itu ada project paling besar misalkan bikin apa namanya event offline di GBK misalkan itu menghargai 5 juta orang datang ke sana gitu ya kan. Dengan berbagai ilmu project management saya itu bisa menghadirkan proses tersebut. Nah, itu nanti bisa diceritain highlight sama interestnya apa gitu. Jadi dari situ. Jadi gimana ceritanya dalam 1-2 menit itu ceritain ini bisa jawab yourself sama menjawab semua pertanyaan yang ada agar bisa didalamin atau diulik lebih lanjut. Oh, pernah bikin PRD-nya kayak gimana? Gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Oke, ini contoh dari crackingthepminterview.com gitu ya kan. Nah, ini your 2-minute pitch gitu ya. I'm a bla 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 di sekian gitu ya kan. Terus kemudian juga pernah belajar di mana, kuliahnya di mana kalau misalkan startnya baru kuliah gitu ya kan. Dan ini hal menarik sih. Kalau saya boleh cerita gitu ya. Your 2-minute speech saya itu kayak gimana kalau pertama interview, ini boleh dicontoh gitu ya. Jadi saya lulusan software engineer, saya lulusan teknik informatika dan ketika orang produk tahu technical berarti itu poin plus. Gitu. Seperti yang saya sampaikan di atas, apalagi di level masih PM atau levelnya
ini ya, baru lulus atau pengalaman baru 2 atau 3 tahun, itu ceritain. Itu. Terus yang ketiga, pernah kerja di mana sebagai apa yang bisa mendukung part-part yang berkaitan sama PM yang dibutuhkan, 4 yang tadi saya sebutin di awal, teknikalnya, bisnis atau yang lain. Kalau memang kita kuatnya di bisnis, teknikalnya nggak kuat, fokus ke bisnisnya, gitu ya. Saya pernah megang media Pak, gitu ya kan, medianya segede ini, gitu. Terus kemudian saya pengalaman di sana dari medianya 0, usernya sekarang trafficnya jadi sekian ratus juta monthly. Itu saya kerjakan partnership bersama tim SEO, bersama tim desain, bersama tim researcher dan lain-lain bikin itu. Memang apa namanya, awal saya bukan dari industri apa namanya, karir produk, tapi di sana saya belajar banyak sama tim produknya dan sempat beberapa kali diskusi dan lain-lain. Ini saya kasih contoh punya saya, teman-teman, gitu ya. Oke, boleh Mas Haji tanyain saya, Mas. Tanya apa Mas Vicky? Tiba-tiba ditembak saya. Saya Mas Haji, mungkin tell me about yourself, Mas Vicky, gitu. Oke, Mas Vicky, terima kasih udah meluangkan waktunya di interview ini. Mungkin untuk awal-awal silakan Mas Vicky bisa diceritain dulu nih kira-kira tentang diri Mas Vicky, baik itu secara pengalaman kerja dan biodatanya. Silakan Mas Vicky. Oke, terima kasih Mas Haji atas waktunya. Izinkan saya cerita. Tapi sebelum saya cerita, saya mau cerita background saya dulu sebelum nanti saya kenapa kok bisa sampai di produk ini ya Mas Haji ya. Oke. Saya Vicky, lulusan teknik informatika dari salah satu politeknik terbaik di Indo yang sekarang ada di Surabaya. Gitu ya Mas. Awal karir sebagai software engineer, mendeliver berbagai project. Jadi saya paling tahu gimana cara deliver project itu on time, gimana caranya deliver project itu sesuai dengan spesifikasi, gimana caranya tahu apa namanya memastikan project itu kualitas produknya bagus. Jadi itu pengalaman yang saya dapatkan saya sebagai software engineer. Dari software engineer itu Pak Haji ya. Kemudian saya dapat beberapa kali funding gitu ya kan. Saya bikin startup. Nah, startup itu saya belajar banyak hal nih Pak. Dan ini bagiannya ilmunya juga nggak jauh penting, nggak jauh daripada product management. Yang pertama terkait gimana validate the idea, Pak. Kemudian manage team pada waktu itu di startup ataupun di software engineering juga. Saya itu dulu satu kelompok, satu squad itu ada kurang lebih 15 orang gitu. Jadi itu salah satu apa namanya part yang menurut saya menjadi part yang baik untuk kalau misalkan nanti saya bekerja sebagai produk. Kemudian yang ketiga, terakhir saya bekerja di salah satu media di MNC Group gitu ya. Alhamdulillah bisa membawa RCTI Plus dari top 10 menjadi top 3 gitu ya kan. Itu berbagai fitur yang kami keluarkan akhirnya dari sekian puluh juta itu hingga jadi sekian ratus juta gitu. Nah, dari situ banyak hal yang kami pelajarin mulai dari proses validasi idea, Pak, gitu ya kan. Kemudian yang kedua terkait bikin PRD yang bagus, kemudian jadi bisa readable untuk baik stakeholder ataupun untuk engineering. Ini part yang menarik sih, Pak. Ini kami riset berkali-kali atau bahkan dari saya bisa generate dokumen banyak itu karena dokumen tersebut kita desain supaya readable untuk stakeholder yang memang nggak tahu technical tapi juga readable untuk part-part yang orang tahu technical gitu. Nah, dari situ dari apa namanya, dari membawa itu saya juga bisa menghasilkan beberapa squad, awalnya dari 1 squad sekarang membesar jadi 5 squad gitu. Mungkin itu dari saya terkait perkenalan singkatnya gitu. Jadi contohnya gitu teman-teman, ceritain apa yang memang teman-teman punya. Jangan pernah ragu ceritain bahwa teman-teman adalah seorang software engineer yang tiba-tiba pindah karir, jangan pernah ragu untuk ceritain bahwa teman-teman adalah seorang misalkan tadi saya ada sempat baca seorang jurnalis gitu ya kan. Tapi itu jadikan poin plus ketika Anda teman-teman masuk ke industri yang Anda masuk gitu. Jadi jangan pernah dihilangkan part yang itu karena itu ada cerita menarik di sana gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian pada saat menjawab sebuah question kemudian itu ceritakan dengan apa namanya? Dengan singkat, padat dan jelas, teman-teman. Nah, saya itu ada contekan sih. Gitu. Ini tipsnya juga. Ini saya lagi nggak bawa contekannya ya. Mungkin nanti kalau lagi persiapan interview, nyiapin contekan yang baru gitu. Gitu. Jadi, teman-teman disiapin contekannya, gitu ya. Ini sekarang enaknya kita pakai kalau online gitu ya kan. Kalau online kita bisa nyiapin contekan di kita punya Zoom nih. Udah ini Zoom-nya kita kecilin gitu separuh gitu ya kan. Kemudian contekannya ada di samping baca aja. Dan itu lebih pas, tapi tetap dengan nada yang apa namanya? Oh, ini ditekankan, ini enggak ditekankan dan lain-lain gitu ya. Gitu. Nah, ini part
Oke. Jadi yang part pertama selain ceritain diri sendiri gitu ya kan, ceritain juga job-job yang pernah dikerjakan gitu ya kan. Nah, itu kalau di saya interview biasanya karena CV saya itu biasa ini ya, apa namanya, sudah saya style seperti ini, itu terkait challenge, pernah bikin apa dan lain-lain, bahkan ada achievement apa saya kasih cerita, itu saya baca langsung kadang CV-nya. Gitu. Jadi gimana caranya saya dulu bikin apa namanya, atau bahkan yang sekarang ya, gimana caranya saya bisa mendistribusikan hampir dulu 5 miliar, iya 5 miliar payload yang dulunya manual sekarang jadi otomatis ke kurir. Hanya dan itu real time. Gitu ya kan. Jadi ada leadership-nya apa, challenge apa yang dihadapin, terus mistakes-nya apa, konflik yang pernah kita temukan apa. Gitu. Jadi itu diceritain, disusun yang rapi, habis itu dibaca aja. Gitu. Gitu ya. Terus ini contohnya apa accomplish yang paling Anda banggakan. Jangan lupa diceritain saya membanggakan ini melakukan re-arsitek apa gitu ya kan. Saya dulu bangga sekali kerja di sini karena bisa membawa dari A ke B, bisa menghasilkan traffic dari sekian ke sekian. Kemudian bisa membantu kurir dari transaksinya yang hanya 1 jadi sekarang 100 per hari. Jadi membantu kurir yang produktivitasnya hanya 30 sekarang hingga 50 lebih gitu ya kan. Kalau saya di driver ya, dari membantu kurir yang apa namanya perfect pick up-nya hanya sekian jadi sekian persen gitu ya kan, yang artinya dia nggak ditok, paket diterima, kemudian paket sampai dengan cepat, kemudian lead time-nya dulu itu kalau pick up sekarang menit sekian menit, jadi sekarang direduce sekian menit, itu diceritain semuanya gitu. Oke, ini SAR tadi situation action research, tapi kita langsung masuk aja ke part sesi interview, kayaknya saya udah berlebih nih gitu. Oke teman-teman gitu. Moderator boleh dibantu, kita mau demo interview lagi. Kita dari Mbak Zenit dulu ya. Tadi yang udah pre-tes, sekarang masuk ke tes. Ya. Oke, boleh lanjut ke Mbak Zenit dulu berarti yang speak ya tadi ya. Ya, boleh. Silakan Halo Mbak Zenit. lanjut. Ya, Oke. Selamat datang di Line Parcel. Thank you udah masuk ke part interview ya. Selamat udah lolos sesi administrasi. Boleh diceritain siapa nih Zenit Lutfia? oke. Terima kasih Mas Vicky atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Zenit Lutfia, biasa dipanggil Zenit. Saat ini saya bekerja di Tirto ID, sebuah media online ya di Jakarta sebagai senior media implementer. Saya bekerja di Tirto ini saat ini sudah jalan 4 tahun 10 bulan. Sehari-hari saya menangani placement advertorial di Tirto. Jadi semacam kayak penjembatan komunikasi antar klien dengan internal Tirto. Termasuk juga saya mengurusi dari mulai pembuatan ideation, terus kemudian melakukan riset, terus pembuatan produk. Nah, produknya ini kebetulan dalam bentuk artikel dan infografik. Kemudian juga sekaligus mengurus penayangan dari produk tersebut yang baik itu di website maupun di media sosial Tirto. Nah, kebetulan saat ini saya sedang melakukan peruntungan, mencari peruntungan untuk switch karir di product management. Nah, untuk memperdalam skill product management saya mengambil bootcamp, sebuah bootcamp product management selama 13 minggu. Nah, di bootcamp tersebut saya banyak belajar ya, Mas, terutama bagaimana memahami pain point user, kemudian mencari solusinya, validasi ide juga, terus melakukan riset, habis itu juga mempersiapkan produk launch-nya. Nah, di bootcamp tersebut juga saya banyak, jadi selain mengerjakan tugas individu, juga mengerjakan proyek-proyek yang grup project gitu. Nah, grup project-nya itu waktu itu saya dapat case-nya itu produk case-nya adalah loket.com. Nah, di situ kami karena itu dikerjakan grup ya, kami membuat inisiatif untuk semacam memudahkan user untuk misalnya dia habis beli app, kemudian
setelah itu kita kasih rekomendasi lagi apa event-event setelah dia melakukan payment. Itu Mas, itu salah satu inisiatif yang kami kembangkan. Kita melakukan tugas group project di bootcamp tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke, siap, thank you. Itu tahu nggak kenapa Zenit saya pilih? Kenapa? Zenit itu kayak saya waktu dulu di company sebelumnya pas nyari APM untuk APM ya untuk ads gitu ya. Karena ada di aplikasi RCTI Plus waktu itu ada part ads kan. Ads itu salah satu kita untuk generate revenue waktu itu. Gitu ya kan. Nah, itu profilnya menarik karena industrinya dapat gitu, apalagi dia nyebutin advertorial placement gitu ya kan. Salah satu part yang memang dicari untuk tim ads adalah nyari tempat paling tepat untuk nempatin iklan supaya iklannya tetap nyaman untuk pengguna gitu. Nah, oke, yang saya belum dapat dari sisi Mbak Zenit itu terkait ini nih gitu ya. Nah, kalau kebetulan saya case yang sebelumnya, anggap aja ini Mbak Zenit ini ya beneran interview ya gitu ya. Pertama itu saya sempat tadi ya product management udah dapat dari les gitu ya, dari course, cuman sebutin engineeringnya gitu. Placement ads itu sangat dekat dengan engineering gitu. Kenapa sangat dekat dengan engineering? Kalau lihat beberapa di placement ad gitu nanti akan kenal istilah tools namanya GAM. Kenal GAM nggak? Google Ads Manager. Nah itu harus belajarin tuh. Kalau memang mau jadi PM terkait ads, belajarin toolsnya. Dan itu dimension itu better, jauh lebih baik. Dimension tools yang memang pernah dipakai gitu. GAM, terus kemudian GAM itu juga GAM itu 70-30%. 70-nya non technical, 30% non technical. Jadi tetap ada ngodingnya gitu. Biasanya dicari juga ahli yang bisa ngoding juga, bikin placement untuk iklan. Terus yang industri terkait apa namanya tadi nyebutin media 4 tahun itu experience yang luar biasa, jangan dihilangkan, itu bagus gitu ya kan, tinggal didalamin gitu. Terus tadi itu project belum disebutin ya tadi sempat ngingetin pas awal project apa yang pernah dibikin baik selama course ataupun Itu tadi yang loket.com itu Mas. Loket.com. Jadi kita jadi waktu itu kami sekelompok itu dapat tugas untuk mengenhance membuat sebuah inisiatif gitulah, untuk kebetulan dapat produknya itu loket.com. Nah, kami coba buat Oke. Siap. Itu terkait itu biasanya akan masuk poinnya di product analyst benchmarking gitu. Jadi salah satu skill set yang dimiliki oleh PM gitu ya kan, itu biasanya salah satunya ada benchmarking. Kenapa benchmarking penting? Karena biasanya sebelum kita bikin produk biasanya akan ditanyain apa bedanya produk fitur yang kita bikin sama punya sebelah, supaya tim marketing, apalagi kalau kita diskusi nama tim marketing itu, supaya marketing dapat angle yang pas untuk mereka campaign gitu ya. Itu akan membantu tim marketing untuk proses mereka campaign, dan yang juga untuk kita analisa kalau misalkan kita bikin fiturnya makin dalam gitu ya, jadi biar nggak ketipek seolah-olah kita niru gitu. Oke, good. Nah, Zenit good ya. Terus benchmarking. Nah, biasanya itu saya kalau interview jangan lupa disiapin ya. Saya itu kalau interview biasanya nyambi bahasa Inggris gitu. Jadi kadang tell me about yourself gitu ya. If teman-teman jawab pakai bahasa Inggris itu biasanya dapat poin plus, kita kasih bahasa Inggrisnya dapat poin biasanya gitu. Ini biasanya kalau min begini nih bahasa Inggrisnya ini ragu, bahkan pas kita tanya bahasa Inggris, sorry kak ya bahasa Inggris saya jelek, no, jangan pernah bilang begitu gitu ya kan, gas aja saran saya gitu. Biasanya ini kalau yang di minus begini, kawan-kawan saya atau tim yang biasa interview kan kadang nggak cuma satu orang, itu biasanya mereka langsung udah minta ini, kak pakai bahasa Indonesia boleh nggak ya gitu. Itu kalau bisa jangan jawab aja pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Thank you, Zenit. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke mungkin ada yang lain mau nyobain demo gitu.
udah sih, udah cukup jelas. Cuman paling kalau dari user sendiri gitu tuh, selain kayak tanya tadi itu ya, tell me about yourself itu, pertanyaan kayak behavioral question laginya tuh apa aja ya, Mas? Nah, biasanya dari tell me about yourself itu yang akan menjadi kembang nanti apa enggak gitu ya kan. Biasanya begini. Oke. Terkait behavioral ya. Gitu ya kan. Nah, apa project atau achievement yang pernah atau yang paling Anda banggakan gitu. Atau pekerjaan apa misalkan kita cerita 5 experience gitu ya kan. Experience mana yang paling membuat Anda menarik gitu. Gitu. Terus selain experience biasanya itu case study yang mungkin udah saya sempat ada beberapa mentor-mentor yang udah cerita tentang case study gitu ya kan. Kalau udah biasanya makin sering case study itu levelnya makin tinggi biasanya gitu. Kalau yang untuk APM saran saya poin knowledge sama best practice sama skill ini diasah benar-benar nih teman-teman. APM ya, atau pertama kali switch karir, what is product management, apa yang product management yang Anda ketahui gitu ya kan. Terus bahasa programming apa yang Anda ketahui. Kalau misalkan Mbak Zeni daftar as a web web product manager gitu ya, teknologi web apa yang Anda ketahui, atau kalau misalkan di app gitu ya kan, tools apa yang biasanya dipakai untuk di app gitu. Oh ternyata di app ada istilah Firebase gitu ya kan. Oh ada Firebase A/B testing dari tempatnya Firebase gitu-gitu. Ada tools analitik kayak GA, Google Analytics untuk web. Kalau misalkan app bisa pakai GA4 gitu ya kan. Terus di GA4 bisa detek apa aja, bisa detek traffic, kemudian detek behavior user, kemudian dia bisa detek bounce rate dan lain-lain. Which is itu good dan itu akan nambah poin di data analis atau reading. Sempat saya ada beberapa case gitu ya untuk PM di part di part yang dominan itu saya perlu data analis, itu saya kasih soal live di interview. Ini ada sampling, kan? Tolong dibacain. Menurut Anda knowledge apa yang bisa Anda dapatin dari dari data analisa ini, gitu. Jadi beda-beda memang, gitu ya. Makanya wajib tahu saat pertama kali daftar teman-teman bakal di-assign di produk yang mana di web itu, di analiska atau fokus di engineering dan lain-lain. Gitu. Siap. Thank you.